Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir dari surah-surah pendek dalam juz Amma, dan kita masuk pada surah Al-Infitar karena surah Al-Mutaffifin sudah selesai. Kita masuk pada surah Al-Infitar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti Anda menyaksikan secara langsung, maka bacalah idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir, kemudian idza samaa'u fatarat, surah Al-Infitar, dan idza samaa'u syaqqat, surah Al-Insyiqaq. Karena tiga surat ini berbicara tentang hal ihwal, peristiwa kejadian hari kiamat. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya bersama para sahabatnya, termasuk juga Mu'adz menjadi makmumnya di situ. Selesai salat Isya, maka Mu'adz pun pulang kepada kaumnya. Kemudian oleh kaumnya diminta agar Mu'adz menjadi imam bagi mereka, padahal Mu'adz sudah sholat. Dan tidak mengapa, berarti sholat pertama dengan Rasul itu sholat wajib, kemudian sholat kedua bersama kaumnya dianggap sedekah atau sunnah. Jadi Mu'adz sholat Isya dua kali, pertama jadi makmum, kedua jadi imam di tengah-tengah kaumnya. Masalahnya Mu'adz ini ketika menjadi imam, dia membaca surah Al-Baqarah sehingga membuat lelah makmumnya. Anda bisa bayangkan 2 juz lebih di belakang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sehingga ada satu orang yang tidak tahan karena memang ada hajat karena lamanya Mu'adz membaca Quran, akhirnya dia mufaraqah, dia menyelesaikan sendiri. Sehingga kemudian selepas sholat Mu'adz tahu bahwa ada yang menyelesaikan sendiri sholatnya dan tidak mau ikut sholat bersama dia. Maka Mu'adz mengatakan bahwa si fulan itu seorang munafik. Akhirnya kemudian perkara itu dilaporkan kepada Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW justru menyalahkan Mu'adz dan mengatakan, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz, engkau mau jadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Idza amamtan nasa, kalau engkau menjadi imam bagi manusia, kata Rasul, faqra bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbikal wa iqra bismi rabbikal a'la wal laili idza yaghsha wa idza samaa'un fatarat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau menjadi imam bagi manusia, kenapa engkau tidak membaca surah-surah pendek seperti Asy-Syamsu atau Sabbih isma rabbikal a'la atau surah Al-'Alaq atau wal laili idza yaghsha atau idza samaa'un fatarat. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca surah ini ketika melaksanakan salat Isya, karena Rasul merintahkan kepada Mu'adz, kalau engkau menjadi imam, tidakkah engkau membaca surat-surat ini? Salah satu yang disebut oleh Rasul adalah Al-Infitar.
idzas samaun fatarat. Ini di antara hadis-hadis yang berkenaan dengan surah Al-Infitar ini. Baik, kita masuk pada tafsir singkatnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idzas samaun fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara dari peristiwa-peristiwa hari kiamat. Dari 4 perkara ini 2 peristiwa langit dan 2 peristiwa bumi. Adapun 2 peristiwa langit, Allah mengatakan idzas samaun fatarat, tatkala langit dibelah. Kemudian wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Ini peristiwa langit namanya. Adapun yang keduanya peristiwa bumi. Allah mengatakan wa idzal biharu fujjirat, ketika air lautan ditumpahkan ke daratan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika seluruh kubur-kubur itu dibangkitkan. Dan 4 peristiwa, 2 di langit dan 2 di bumi ini menceritakan tentang 2 tiupan sangkakala. Di sangkakala pertama yang menghancurkan langit dan alam semesta, baru kemudian sangkakala kedua membangkitkan seluruh manusia. Tapi kita rinci. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idzas samaun fatarat, apabila langit terbelah. Ikhwatu fiddin wa akhwatu fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan langit. Karena di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang mampu kita lihat adalah langit. Itu pun tidak semua langit kita bisa lihat. Yang kita lihat ke atas itu kan langit dunia saja. Adapun langit kedua, ketiga sampai ketujuh itu kita tidak bisa menembus pandangan kita ke situ. Dan ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Langit itu juga bermanfaat bagi manusia. Sangat bermanfaat bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sebuah makhluk itu sia-sia. Pasti dalam ciptaan Allah itu ada hikmah, diketahui atau tidak oleh manusia. Seperti Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dan di antara keduanya sia-sia. Maknanya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu ada manfaatnya bagi manusia. Tidak ada yang sia-sia dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang menciptakan bagi kalian, bagi kita, apa yang ada di bumi seluruhnya. Kemudian Allah beristiwa ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaan langit menjadi 7 lapis, dan Dia atas segala sesuatu Maha mengetahui. Dari langit inilah turun hujan. Dengan hujan itulah berbagai macam tumbuh-tumbuhan tumbuh. Dan dari tumbuh-tumbuhan itulah manfaatnya bagi kita, karena air yang diturunkan dari langit itulah yang menjadikan kehidupan kita. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit itu dengan berbagai bintang. Dan yang ajaibnya adalah langit itu, dia kan bangunan. Langit itu bangunan, karena Allah yang mengatakan, was-sama'u banainaha, dan langit kami bangun. Menunjukkan bahwa langit itu bangunan sebenarnya. Kalau antum membuat bangunan lantai 2, tidak mungkin kita membangun sebuah gedung berlantai 2, 3, 4 tanpa ada tiang. Sebab kalau tidak ada tiang, robohlah bangunan itu.
Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit itu tanpa tiang, tapi bangunan itu bisa berdiri? Kuasa siapa ini? Dan siapa yang kemudian menahannya sehingga tidak jatuh ke bumi? Itulah yang disebut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membuat bangunan ngambang tanpa tiang, tetapi nanti satu hari langit akan Allah Subhanahu wa taala runtuhkan ke bumi. Makanya Allah mengatakan wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa biidni. Dalam surah Al-Hajj 65 Allah mengatakan, dan dia menahan langit jatuh ke bumi melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idas samaun fatarat, apabila langit terbelah. Bagaimana kondisi langit pada hari kiamat? Dan kenapa terbelah? Dan apa yang menyebabkan terbelah langit itu? Dan bagaimana kondisi setelah terbelahnya? Pertama, sebelum langit terbelah itu maka langit akan menyala. Dan itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Allah mengatakan fa idan syaqqatis sama fakanat wardatan kadihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Jadi yang pertama kali sebelum terbelahnya langit itu, langit akan menyala. Langit akan menyala dan berkilau-kilau dan berkilat-kilat. Baru setelah itu keluar asap putih atau awan yang kita kenal di langit. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan 25-nya, wa yauma tashaqqaqus sama bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih dan diturunkan para malaikat bergelombang-gelombang. Jadi yang memecahkan langit itu adalah awan yang berbentuk putih. Kemudian setelah itu keluar asap hitam. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dalam ayat Dukhan, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Lah ketika tiga peristiwa ini muncul, maka mulailah langit terjadi keretakan kecil. Keretakan kecil itulah yang disebut dengan al-infitar yang kita bahas ini. Idas samaun fatarat. Dan apabila langit terbelah, retak tetapi tidak sempurna, retaknya masih kecil. Baru kemudian yang selanjutnya menjadi retak besar itu, itulah yang disebut dengan al-insyiqaq. Surah al-insyiqaq yang sudah kita bahas, itu menjadi terbelah langit secara sempurna. Baru setelah itu langit melemah karena sudah mulai lepas dari tangkainya, dari bingkainya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Haqqah ayat 16-nya, wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiya. Dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit sudah menjadi lemah dan rapuh. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit dengan tangannya. Dan itu disebutkan di dalam surah At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 11, wa idzas samaa'u kushitat. Dan ingatlah apabila langit terlepas dari tempatnya. Dan Allah kuatkan dalam surah Al-Anbiya 104-nya, yauma natwis sama qatayyi sijil lil kutub. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti lembaran-lembaran buku. Dan Allah juga kuatkan dalam surah Az-Zumar 6:7-nya, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya mereka mengagungkan, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit akan dilipat dengan tangannya. Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang disebut dengan ahwal, kondisi langit pada hari kiamat. Saya ulang, berawal dari menyala,
kemudian mengeluarkan asap putih ataupun awan putih, kemudian keluar asap hitam yang meliputi langit, kemudian terjadi keretakan kecil sampai terjadi keretakan besar, retak sempurna, kemudian melemahlah langit. Setelah melemah langit, maka langit pun terlepas dari bingkainya. Setelah terlepas dari bingkainya, maka kemudian terjadilah lipatan. Allah lipat dengan tangannya. Inilah kondisi langit pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebelum langit dihancurkan atau dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti lipatan. Ini lipatan. Seandainya ini langit, maka dilipat-lipat seperti ini. Baru digenggam seperti itu, ya. Kita tahu bahwa langit itu tempat para malaikat tinggal di situ. Karena Nabi SAW pernah memandang ke langit, kemudian bersabda di hadapan para sahabatnya, "Attatis sama wa huqqalaha antait." Sungguh aku mendengar suara gemuruh ketakutan dari atas langit, dan sudah selayaknya langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah 4 jari, yang 4 jari, jarak 4 jari, kecuali ada malaikat yang berdiri sampai kiamat bertasbih, ruku sampai kiamat bertasbih, sujud sampai kiamat bertasbih, dan begitu seterusnya. Kemana para malaikat pergi? Kita tahu bahwa ketika terjadi keretakan langit, langit itu kan ada pintunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naba itu, wa futihatis sama fakanat abwaba. Wa futihatis sama, ketika kemudian pintu-pintu langit itu terbuka, disitulah para malaikat turun semua. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, malaikat keluar semuanya. Ketika langit kosong itulah baru terjadi kehancuran 7 lapis langit tadi, dengan urutan yang sudah saya sebutkan tadi. Inilah kondisi langit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, perkataan Ibnu Zaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa idza jaa yaumul qiyamati in fatarat thumma syaqqat thumma jaa amrun akbar min dzalika in kashatat." Jika tiba hari kiamat, maka langit pun mengalami infitar, keretakan kecil. Kemudian insyiqaq, keretakan sempurna. Lalu terjadi yang lebih besar daripada itu, mengalami al-kasht, tercabut dari bingkainya, melemah sehingga digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara langit. Artinya keluar, intinya langit itu keluar dari bingkainya dan melemah sehingga mudah kemudian dihancurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang itu berjatuh-jatuhan. Al-Kalbi dan juga Imam Atta, seorang mufassir terkemuka, mengatakan, tumtirus sama yauma idzin nujuman fala yabqa najmun illa waqa. Pada hari itu langit menurunkan hujan bintang. Jadi yang berjatuhan itu bukan air tapi bintang. Maka tidak tersisa satu bintang pun di langit kecuali jatuh ke permukaan bumi. Anda bisa bayangkan, ada bintang itu yang lebih besar dibandingkan besarnya bumi. Kalau ada meteor jatuh saja kita sudah khawatir. Bagaimana kalau yang jatuh bintang? Bagaimana kalau seluruh bintang jatuh? Ya, jadi kita bisa bayangkan kondisi pada hari kiamat itu luar biasa. Tidak bisa dibayangkan kengeriannya, ya. Karena satu meteor jatuh saja luar biasa mengerikannya. Macam mana pula bintang yang jatuh? Maka tentu jauh lebih mengerikan lagi. Karena kalau dibilang al-kawakib berarti mencakup semua bintang, matahari dan bulannya juga di situ. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syamsu kuwirat. Ya, apabila matahari itu ikut digulung juga. Bahkan Nabi SAW mengatakan asy-syamsu wal qamaru mukawwirani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan itu akan dilipat pada hari kiamat. Ada yang mengatakan bahwa semua bintang berjatuhan kecuali matahari dan bulan. Karena matahari dan bulan itu akan dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang normal, bulan dengan matahari itu kan gak mungkin ketemu, ikhwan. Cuman akan ketemu bulan dengan matahari. Yang satu pergi, yang satu muncul.
Pamannya pergi matahari, datang bulan. Nanti bulan tenggelam pula di waktu subuh, datang pula paginya matahari. Kapan ketemunya tuh? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qiyamah ayat 9 itu, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Di mana Allah akan menggabungkan matahari dan bulan itu menjadi satu. Kemudian akan diletakkan kelak pada hari kiamat di atas kepala semua manusia yang jaraknya cuma 1 mil. Itulah keringat bercucuran. Dan apabila manusia selesai dihisab oleh Allah, kemana gabungan matahari dan bulan itu? Allah benamkan ke dalam jahanam. Salah apa matahari dan bulan itu? Kenapa dimasukkan ke dalam jahanam? Bukankah keduanya makhluk Allah yang tidak berdosa? Kenapa pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan matahari dan bulan ke dalam jahanam? Pertama, kata ahli tafsir, untuk menjadi bahan bakar api neraka. Yang kedua, untuk membantah orang-orang yang ketika di dunia menyembah kedua makhluk Allah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya. Makanya ketika matahari dan bulan dibenamkan ke dalam jahanam itu, supaya tahu bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Buktinya ikut dipendamkan ke dalam jahanam. Dan itulah kondisi bintang pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kemudian setelah Allah menyebutkan langit kemudian menyebutkan bintang? Ya, karena memang ada kaitan bintang dengan langit. Kita tahu bahwa indahnya langit itu karena indahnya bintang. Langit kalau tidak ada bintang itu seram. Tapi langit dengan ada bintang itu menjadi indah, karena Allah fungsikan bintang itu menjadi 3 fungsi kan. Pertama, zinatus samawat, untuk menghiasi langit. Yang kedua, untuk pelempar syaitan yang berusaha untuk naik ke langit di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai wafatnya. Kemudian yang ketiga, untuk arah, karena zaman dulu belum ada Google Map, sehingga nelayan-nelayan itu mereka menggunakan kompas, menggunakan bintang. Dan itu saya pernah alami gitu ya. Saya pernah suatu ketika mancing sama kawan itu. Zaman dulu nggak ada kompas, tapi pulang pergi nggak nyasar tuh. Padahal ke tengah lautan, rupanya dia mengawasi bintang. Jadi bisa untuk peta gitu ya. Jadi kalau peta di siang hari, kalau zaman dulu itu kan menggunakan gunung. Tapi kalau di malam hari menggunakan bintang. Tapi sekarang kan tidak perlu, malam siang sama aja, pakai Google Map aja cukup kan itu. Alhamdulillah dengan berkembangnya zaman dimudahkan semuanya. Ya. Jadi ketika langit tercabut dari bengkainya kemudian melemah dan dilipat, kemudian bintang tercabut juga karena sudah lemah bintang, langit otomatis bintang pun akan berjatuhan. Lah, 2 ini disebut dengan tanda-tanda besar yang ada di langit. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala bicara tentang tanda-tanda yang ada di bumi. Apa itu? Wa idzal biharu fujirat. Ya, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas surah At-Takwir, surah At-Takwir ya, ini kan surah At-Takwir, wa idzal biharu fujirat. Dalam surah At-Takwir disebutkan oleh para ulama bahwa kalimat bihar, bihar itu lautan, itu mencakup semua air yang ada di bumi. Jadi mencakup di situ lautannya, sungainya, danaunya, selatnya, apalah yang disebutkan lah, solokannya mungkin di situ yang kecil itu ya. Artinya mencakup itu semuanya. Lah kelak pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan lautan itu meluap. Terjadi silang pendapat di antara ahli tafsir. Apa makna fujirat di sini? Ada yang mengatakan bahwa fujirat itu artinya seluruh air lautan itu akan disatukan dengan seluruh air yang ada di daratan. Artinya air asin dengan air tawar itu akan jadi satu. Karena sekarang saja kita lihat luas lautan dengan daratan itu kan masih luas lautan. Satu dunia ini kalau kita lihat di peta, lautan itu kan lebih luas dibandingkan daratan. Bahkan ada daratan itu di bawah lautan. Jadi masih tinggi lautan dengan darat kan itu ya. Jadi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kemudian meluapkan air lautan ke daratan sehingga bertemulah air tawar dan air asin. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua bahwa fujirat itu artinya lautan itu akan dinyalakan.
Kita tahu bahwa sekarang gas yang ada di lautan yang dikenal dengan hidrogen atau oksigen itu kan menjadi satu kan. Nanti mungkin Allah pisahkan pada hari kiamat. Tapi dulu ada sebuah athar ketika seorang Yahudi ditanya, di mana letak neraka, di mana letak api di bumi ini? Karena seorang Yahudi membaca kitab, maka Yahudi mengatakan tahtal bahri, bahwa api itu ada di bawah lautan. Kita tidak tahu dan belum pernah ada orang yang sampai ke dasar lautan. Walaupun ada peneliti, tapi kan tidak sampai ke dasar lautan. Karena kita tahu dasar lautan gelap kan gitu ya. Tetapi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, dasar lautan itu rupanya ada api yang kelak pada hari kiamat akan dimunculkan. Ya, lah api itulah yang kemudian disebut fujir. Jadi diluapkan dulu airnya ke daratan, kemudian muncul api. Kemudian api inilah yang membuat hilangnya air di permukaan bumi sehingga lautan sudah seperti daratan, tidak ada satu tetes air pun yang ada di bumi. Itulah kondisi lautan pada hari kiamat. Diluapkan, kemudian dijadikan satu dengan air daratan, asin dan tawar, kemudian dinyalakan, kemudian dikeringkan sehingga tidak ada satu tetes air yang tersisa di permukaan bumi. Wa idzal biharu fujirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa di sini semua cerita tentang keluar? Langit keluar dari kerangkanya, bintang keluar dari porosnya, lautan keluar dari tempatnya. Kenapa cerita keluar di sini? Ya karena kita tahu bahwa konteks juz amma ini menghadapi orang-orang Quraisy Mekah. Dan orang-orang Quraisy Mekah itu umumnya mereka mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang-orang kafir Quraisy nggak yakin kalau setelah kematian itu ada kebangkitan. Jadi korelasinya adalah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat percontohan dengan keluarnya langit dari bengkainya, keluar bintang dari porosnya, keluar air dari tempatnya, bahwa manusia juga bisa keluar dari kuburannya. Itu maksudnya. Dan itu tidak mustahil bagi Allah. Makanya setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibalik, ya dibalik begini maksudnya. Maksudnya dibalik itu artinya dikeluarkan isi dalamannya. Seperti Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban beratnya. Maksud beban berat di sinilah jasad-jasad manusia yang ada dalam kubur. Dan itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan kami lemparkan itu isi-isi kuburan itu ke permukaan. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibalikan, maksudnya dibangkitkan semua manusia dari sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Dan ini masuk pada tiupan sangkakala yang kedua. Jadi peristiwa pertama, kedua dan ketiga ini bicara tiupan sangkakala pertama. Jadi ketika Israfil meniupkan sangkakala pertama, disitulah terjadi kehancuran langit, kehancuran bumi, dan kehancuran di antara keduanya. Ya di antara keduanya ya masuk gunungnya, masuk lautannya, masuk bintang-bintangnya dan galaksi-galaksinya, semua akan dihancur-hancurkan selama 40. Tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 pekan, 40 hari, wallahu a'lam. Yang jelas di angka 40. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya antara tiupan pertama dengan kedua itu jaraknya berapa wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah dan Rasul mengatakan arbaun, 40. Apakah 40 tahun wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan wahai Abu Hurairah? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 pekan? Fa'abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 hari? Fa'abaitu, aku pun enggan menjawabnya. Bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, bisa 40 pekan, bisa juga 40 hari kehancuran semesta itu. Dan ketika itu tidak ada manusia yang hidup, tidak ada jin hidup, tidak ada malaikat yang hidup, semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki Yaumiddin. Dialah raja ketika hari kebangkitan. Karena ketika tidak ada makhluk yang hidup, Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Untuk milik siapa kerajaan ini? Tidak ada yang jawab.
Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Ini semua adalah milik Zat yang esa, yang mampu melakukan segalanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara muqaddimah dari surah Al-Infitar dengan menyebutkan 4 peristiwa besar. 4 peristiwa besar ini 2 peristiwa langit dan 2 peristiwa bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan idza, apabila, idza ini disebut ada waktu syarti, harus ada jawabnya. Maka untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 peristiwa yang sangat mengerikan ini dan ditutup dengan wa idzal quburu bu'thirat, hari kebangkitan manusia. Ketika manusia dibangkitkan, kita tahu bahwa manusia yang pertama dibangkitkan siapa? Nabi SAW mengatakan, sayalah yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Walaupun kata Rasul, setelah saya dibangkitkan, saya melihat Nabi Musa sedang duduk, sehingga aku tidak tahu apakah dia dulu ataukah aku, kata Rasul. Tapi kita meyakini bahwa Nabi SAW orang yang pertama kali dibangkitkan. Seperti Ibrahim adalah orang yang pertama kali diberikan pakaian. Baru setelah Nabi SAW dibangkitkan, maka semua makhluk dibangkitkan, bukan hanya manusia, jinnya, malaikatnya, sampai kepada binatang-binatang pun dibangkitkan. Kalau di zaman dulu mungkin ada dinosaurus pun mungkin dibangkitkan juga kan itu. Untuk apa coba? Binatang-binatang ikut dibangkitkan, harimau, buaya dan yang semacamnya itu. Untuk menjalankan hisab. Karena binatang juga ada hisabnya. Ya, jangan salah, binatang-binatang itu ada hisabnya. Tapi binatang itu hanya dihisab tapi tidak dimasukkan ke neraka. Mereka dihisab saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, sampai kepada kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk, maka akan dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian tanduknya akan dilepas, kemudian diletakkan dia yang tidak punya tanduk. Kemudian Allah katakan, tanduklah dia sebanyak dia menandukmu di dunia. Ketika sudah selesai, maka Allah mengatakan, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Lah orang-orang kafir yang melihat itu, mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku juga jadi tanah seperti binatang itu. Mungkin mustahil. Manusia tidak hanya akan dihisab, tapi mereka ada azab juga. Kecuali orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 peristiwa, untuk apa? Inilah jawab syaratnya. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ini jawabnya di sini. Maka setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikannya. Sebenarnya kalimat bahasa Arab itu artinya qaddamat itu apa yang didahulukan, wa akharat dan apa yang diakhirkan. Itu makna bahasa Arabnya. Jadi jiwa itu akan mengetahui apa yang didahulukan dan apa yang diakhirkan. Apa makna didahulukan dan diakhirkan? Inilah jadi polemik ahli tafsir. Ya. Ada yang mengatakan bahwa penafsiran yang pertama, bahwa manusia itu akan melihat seluruh keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya. Ditambah dia tidak sekedar melihat dan mengetahui kembali perbuatan dulunya, tapi juga mengetahui balasan yang pantas dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Jadi, ma qaddamat, apa yang telah dikerjakannya di dunia, wa ma akharat, dan apa yang akan dibalasnya di akhirat. Jadi qaddamat itu perbuatan dunia, akharat itu balasan akhirat. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia, apakah itu keburukan ataukah itu kebalasan, atau apakah itu kebaikan, semua akan Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan di akhirat. Sekarang di dunia, ikhwan, saya antum beramal saleh, atau saya dan antum melakukan dosa, siapa yang tahu di antara kita amalan kita akan diterima atau tidak, dan siapa yang tahu dosa kita diampuni atau tidak? Tidak ada yang tahu. Ya kan? Antum sholat, antum tahu sholat antum diterima? Tidak. Bisa diterima, bisa tidak kan? Karena kita tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Atau antum melakukan maksiat kemudian bertobat, apakah tobat antum diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu, ikhwan. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya. Sholat kita, puasa kita, hatta di majelis taklim ini diterima tidaknya itu kita tidak tahu sama sekali. Di dunia itu kita tidak tahu. Termasuk juga kita tobat dari dosa, diampuni dan tidaknya selama kita di dunia kita tidak tahu. Tapi kelak di akhirat kita akan diberitahu. Ini amalan yang diterima, ini amalan yang ditolak. Ini dosa yang diampuni, ini dosa yang tidak diampuni. Dan harus ada balasannya. Itulah ma qaddamat
wa akharat. Ya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya ma qaddamat wa akharat itu, ada orang-orang semasa muda, dia ingin melakukan perbuatan baik tapi tidak bisa dilakukan kecuali setelah tua. Jadi kebaikan di masa muda tidak kecapai, tapi baru tercapai di masa tua. Seperti apa contohnya? Orang haji, ya kan? Orang-orang kampung itu kan masukkan celengan gitu kan. Dia kan ingin haji dari mudanya, tapi karena nggak punya uang ya nabung sedikit-sedikit, atau mungkin karena batasan pemerintah 40 tahun baru naik haji kan. Tapi kan niat baiknya sudah ada kan, tapi terlaksananya setelah tua. Nah seperti itu. Ya ini pun terjadi, ada orang pengen kawin tapi sudah tua baru kawin. Ya. Jadi ada orang-orang yang bercita-cita beramal soleh tapi tidak kesampaian. Ma qaddamat, tetapi baru kesampaian, wa ma akharat, setelah dia tua baru kesampaian tuh. Dan semuanya akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin amalan buruk. Ya. Ada juga mentafsirkan ma qaddamat wa akharat itu artinya, ma qaddamat itu apa yang diusahakan di dunia dengan amalan-amalan yang mengalir sampai akhirat, wa ma akharat, untuk akhirat, untuk akhiratnya nanti. Semua amalan yang mengalir maksudnya. Itu ma qaddamat. Semua amalan yang mengalir. Seperti Rasul mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, apa kata Rasul? Tidak akan dibawa mati semua usahanya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah ma qaddamat. Akan mengalir sampai ke akhirat, wa ma akharat. Jadi pahalanya itu akan kelak diambil kelak di akhirat. Maka penafsiran yang ketiga ini maksudnya adalah amalan-amalan yang bersifat wakaf. Baik wakaf secara benda, umpamanya ada pembangunan masjid, saya wakaf tiang, saya wakaf tanah, saya wakaf semen, besi dan yang semacamnya. Ataupun wakaf berupa ilmu, atau mengajarkan ilmu kepada seseorang kemudian diamalkan. Kemudian orang ini mengajarkan kepada orang lain kemudian diamalkan. Orang lain ini mengajarkan lagi kemudian diamalkan, dan seperti itu sampai artinya menjadi multi level pahala. Itu namanya ma qaddamat. Ya. Dan itu banyak disebutkan. Contoh dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqah akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Kata Nabi SAW, sungguh kebaikan yang akan mengiringi seorang mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang ia ajarkan. Ilmu yang ia ajarkan atau yang disebarkan. Umpamanya seperti saya ini mengajarkan ilmu kepada antum, kemudian antum sebarkan kepada orang lain. Atau di masa medsos ini saya membuat YouTube seperti ini. Setelah saya mati masih ada yang nonton. Selama masih ada yang nonton, maka pahalanya akan mengalir ke saya kalau saya ikhlas. Ya. Atau antum nge-share sesuatu, entah di Facebook, entah di YouTube, entah di apa, atau dilihat orang bermanfaat bagi dia. Selama kemudian tulisan antum disarser-sarser ke sana kemari, berarti itu akan menjadi amal jariah. Makanya jangan sembarang nge-share, jangan sembarang copy paste, jangan sembarang nyebar-nyebarkan berita-berita. Itu bisa menjadi dosa jariah, bisa juga menjadi amal jariah. Tergantung yang nge-share kan. Makanya kita lihat coba, ada orang main TikTok, dia telanjang di situ hanya untuk cari subscriber, atau mungkin cari cuan di YouTube atau di TikTok atau di Facebook. Tapi setelah dia meninggal, ditonton terus sampai kiamat. Apa enggak jadi dosa jariah coba? Membuka aurat, kemudian juga membuat konten-konten bukan kreatif, gak kreatif menurut saya itu. Konten-konten gak kreatif. Karena apa? Coba aurat ditambah-tambahkan, seperti ada kasus di YouTube itu kan. Ada sampai dibanting handphonenya gara-gara istrinya main TikTok telanjang. Suaminya cemburu lah. Gitu. Coba bayangkan, itu kan akan selama masih ada YouTube,
Dan biasanya konten-konten yang seperti itu pula yang banyak penontonnya. Coba konten-konten kayak ngaji kayak gini justru ada penonton. Ya penontonnya antum-antum saja lah, subscriber setianya kan. Kalau yang lain mana ada mau nonton. Lah itu kan artinya bisa menjadi amal jariah, bisa menjadi dosa jariah ya kan. Maka ini bahaya sekali ya. Maka kata Nabi SAW, ilmu yang disebarkan. Maka kalau mau nulis, hati-hati nulis. Mau menyebarkan, hati-hati sebarkan ya. Mungkin antum tidak menyebarkan, mungkin antum tidak ceramah disebarkan, atau antum menyebarkan ceramah saya atau ceramah ustadz siapa gitu, disebar-sebarkan, membuat akun, buat ini disebarkan. Ya kalau memang tujuannya pahala, bukan dunia, insya Allah dapat pahala. Bahkan orang yang ikhlas saja kalau memberi itu, dia tidak mau mendengar ucapan jazakallahu khairan. Contoh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kalau habis sedekah, ya, kemudian yang menerima sedekah mendoakan Aisyah dan mengatakan jazakillah khairan atau syukran, maka Aisyah langsung pergi, langsung tutup pintunya. Dia tidak mau mendengar kalimat itu, karena dia ingin sedekah karena Allah, bukan karena orang, bukan karena ingin didoakan. Sampai seperti itu Aisyah sedekah itu. Kalau sedekah langsung ditutup pintunya. Dia tidak mau dengar doa dari orang yang diberinya. Kalau kita kan terbalik, dikasih nggak doakan. Aduh, nyesel saya kasih doakan. Kalau banyak kurang panjang doanya, kan gitu kan. Nah, ini kan kita gitu kan. Tapi lihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu keikhlasannya luar biasa. Sampai tidak mau mendengar ucapan syukuran zakallah, tidak ada, nggak mau dia. Karena dia betul-betul Allah yang menilai dia, bukan manusia yang menilainya. Itulah menjaga keikhlasan namanya. Intinya bahwa ilmu yang disebarkan. Kemudian kata Nabi SAW, atau anak soleh yang ditinggalkan, atau Al-Quran yang diwakafkan, atau masjid yang dibangun, atau rumah yang ia bangun untuk para musafir, atau sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya, semua akan mengiringi setelah kematian. Ini disebut maqaddamat, untuk wa ma'akharat, kelak di akhirat. Ya, inilah diantara tafsir singkat ya, sampai di sini dulu karena masih panjang ayat ke-6 dan seterusnya, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya kita buat jawab, ada berapa menit ke depan. Silakan. Tadi langit, bintang, matahari, bulan enggak bulan? Bulan kan masuk tadi. Bulan masuk bintang lah kan itu. Dia masuk di situ. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Dan Allah gabungkan matahari dan bulan. Jadi bulan itu tidak jatuh dengan matahari, dia digabungkan. Yang jatuh itu bintang. Karena dia akan tetap di atas. Ya, sampai dibangkitkan manusia dia tetap di situ. Nanti matahari didekatkan lagi di kepala manusia setelah hari kebangkitan. Itulah yang kemudian menjadikan siksaan tersendiri bagi orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang fajir kelak di hari ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, salah satu siksaannya adalah matahari didekatkan itulah. Coba bayangkan logika matahari saja sekarang. Dan ini keajaiban Allah ya. Allah letakkan matahari itu pada porosnya. Matahari digeser sedikit saja menjauh dari bumi, bekulah bumi itu. Kalau matahari digeser sedikit mendekat ke bumi, terbakarlah bumi. Bayangkan Allah meletakkan matahari pas di porosnya. Ini keajaiban namanya. Keajaiban Allah kan. Dia letakkan bagaimana Allah tahu suhu bumi itu dengan meletakkan matahari di porosnya. Karena kalau sampai tercabut dari porosnya bahaya. Kalau menjauh bekulah bumi ini, mendekat terbakar pula bumi itu. Maka Allah paskan dengan suhunya sehingga bumi tidak terbakar dan tidak beku. Masya Allah, ini kan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa siapa kan itu kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, saya kira cukup. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.